Oke, shalom teman-teman. Haleluya teman-teman semuanya dari IR. Senang hari ini bisa ketemu walaupun kita asinkronus ya, kita by online. Seperti biasa, kenapa saya tidak mau mengajar secara langsung? Karena kerap kali jaringan Zoom sangat berbahaya sekali. Jadi waktu kita habis soal jaringan. Nah, saya hari ini juga merekam dan teman-teman bisa upload dan maaf maksudnya teman-teman bisa kunjungi portal atau YouTube channel saya dan teman-teman bisa ulang-ulangi lagi ya supaya lebih nancep lagi. Nah, today hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kepemimpinan excellent bahwa kita sebagai seorang hamba Tuhan sangat penting untuk menjadi seorang leaders yang excellent. Dan bicara mengenai kepemimpinan atau leadership, ini adalah salah satu bagian dari instrumen pertumbuhan gereja yang disampaikan oleh Peter Wagner. Nah, ketiga itu nanti akan saya sampaikan. Ketiga itu tidak boleh ada satupun yang kurang atau cacat bahkan. Karena kalau dia cacat, maka akan mempengaruhi yang lain. Sehingga ketimpangan terjadi di bagian lain. Cepat saja, ini dia. Ini adalah tiga instrumen pertumbuhan gereja. The servant of God, the messenger of God, and the last, the church of God. The servant of God bicara apa sih? Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. The messenger of God bicara apa? Mengenai khotbah. The church of God bicara apa? Penata layanan, keuangan gereja, sekolah minggu. Nah, tiga hal ini itu seperti segitiga sama sisi. Semua sama-sama mempengaruhi. Tidak ada boleh yang timpang. Kalau hamba Tuhannya bagus, tapi khotbahnya kemana-mana, pertumbuhan tidak terjadi. Kalau penata layanannya bagus, tapi hamba Tuhannya memiliki kehidupan yang sangat buruk, melakukan amoralitas, gagal juga. Jadi catatan buat kita loh teman-teman sebagai pemimpin ke depan bahwa tugas kita nggak mudah, tetapi kita bisa menjadi excellent. Nah, ketiga ini bicara the servant of God, the messenger of God, the church of God. Dia harus di tengah-tengahnya adalah Holy Spirit, Roh Kudus sebagai dinamika sentral. Nah, tentu tiga instrumen pertumbuhan gereja ini tidak semua gereja bisa mengaplikasikan ya, khususnya gereja-gereja reform, gereja-gereja injili, gereja-gereja baptis yang lebih menekankan kepada pengajaran. Sementara kalau misalkan gereja-gereja seperti Pentakosta, lalu karismatik, tiga hal ini sangat penting. Tiga hal ini sangat penting. Mungkin kalau gereja-gereja reform dia lebih kuat di Church of God-nya. Itu kuat. Atau juga the servant of God-nya. Tetapi mungkin the messenger of God-nya itu khotbahnya itu flat, membosankan. Tapi banyak juga sih yang hadir gitu. Tapi tidak bisa menjangkau tentunya khususnya para generasi-generasi milenial zaman now. Nah, tapi tiga hal ini kita akan belajar pelan-pelan, tapi khususnya kita akan belajar mengenai the servant of God. Why? Kenapa? Teman-teman tahu nggak sih bahwa hamba Tuhan itu ada sejak berdirinya gereja? Ya, mereka adalah orang-orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menggerakkan jemaat dalam mengemban amanat agung. Jadi para leaders dipanggil untuk apa? Supaya bisa menstimulus, mendorong, menggerakkan jemaat untuk apa? Amanat agung. Makanya yang pertama penting sekali, ini itu bicara pilihan Tuhan. Bukan layak, tidak layak. Ini pilihan Tuhan. Kedua, kejar kompetensi. Apa sih kompetensi? Pengetahuan, keahlian, pengalaman. Untuk jadi pemimpin, kita harus lakukan ini juga. Pengetahuan, makanya kita belajar. Keahlian, makanya kita ikut soft skill lainnya. Karakter, ketulusan hati kita yang dibentuk dari masalah, dan terakhir karisma. Atau yang orang sering sebut dengan urapan, itu sangat penting yang kita bisa dapatkan melalui konsistensi atau dari waktu ke waktu. Itu sebabnya penting sekali hamba Tuhan untuk membangun dan meningkatkan kredibilitasnya dengan apa? Pertajam visi untuk meningkatkan kompetensi pemimpin. Jika sudah aja, pertajam terus. Ya, kalau yang belum dapat, ayo temukan visinya. Kalau yang sudah dapat, pertajam visinya. Kedua, ayo kita tingkatkan seluruh indikator kredibilitas dari waktu ke waktu, kompetensi, karakter, karisma. Untuk apa? Untuk kita angkat kualitas diri kita. Teman-teman, jangan berharap atau menuntut orang atau menuntut anggota kita menghormati kita kalau kita tidak punya kredibilitas, tidak punya kapasitas untuk dihormati.
Tapi kan Alkitab bilang, Bang, bagaimana jemaat harus menghormati pemimpin. Supaya apa? Supaya pemimpin laporannya aman ke Tuhan. Good sih, benar sih. Tapi kalau banyak sekali pemimpin yang tidak layak loh, atau ya tidak pantas untuk dihormati. Kenapa? Dia gak punya kredibilitas itu. Nah, jadi alih-alih kita menuntut jemaat untuk menghormati kita, marilah kita mengangkat kredibilitas kita, mengangkat kualitas diri kita, sehingga dengan sendirinya penghormatan itu datang dari jemaat. Ya, dan yang ketiga, bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin kita bilang gini, aduh nggak real banget. Ngomong kepemimpinan kok ke Tuhan-Tuhan lagi, bukan langkah praktis. Gini, kalau kita pemimpinan dalam suatu perusahaan atau bisnis, hal yang utama yang harus dilakukan adalah profesional. Kalau dia profesional kerja, sistemnya bagus, target manajemennya bagus, berhasil. Tapi nggak demikian dengan pemimpin rohani. Kalau pemimpin kerja dalam hal-hal sekuler, dia bekerja kenapa? Digaji. Ada yang namanya tag and give. Tapi kalau kita bicara mengenai kepemimpinan di gereja, apakah kita menggaji para pelayan, jemaat? Kan tidak. Dan lebih dalam lagi, kita bekerja dengan manusia loh. Kalau kita bekerja dengan barang atau sistem, gampang. Inputnya berapa, outputnya pasti sekian. Kalau inputnya 100, outputnya 200 misalkan. Berarti kalau kita mau output yang 400, inputnya harus 200. Itu sistem. Tapi enggak loh dengan yang namanya kepemimpinan dengan manusia. Kita bisa nih, kita ajak makan, rapatnya di restoran. Enggak lagi tuh yang namanya di gedung gereja makan di restoran. Waktu habis makan di restoran, rapatnya di restoran. Kita tamasya gitu, kita ajak anggota kita. Jemaat meningkat. Dari 50 jadi 150. 3 kali lipat loh. 3 kali lipat ya, benar ya, 3 kali lipat meningkat. Gitu. Wow. Itu sangat tinggi. Berarti 200% kenaikannya. Lalu akhirnya tahun depan kita punya strategi bilang gini, waduh, kalau saya ajak makan sekali, tamasya sekali, dan juga liburan sekali aja bisa dapat 200%, berarti kalau saya ajak makan 2 kali, ajak tamasya 2 kali, liburan 2 kali, dapatnya 400%. Gak gitu. Nah inilah hidup dalam kepemimpinan dengan manusia. Kita tidak bisa memperhitungkan inputnya berapa, pasti outputnya berapa. Tetapi yang perlu kita lakukan, kita angkat kualitas diri kita, maka kita bisa mempengaruhi mereka. Sebabnya dalam kepemimpinan ini penting sekali prinsipnya bahwa kita bukan hanya menyuruh mereka untuk mencapai goal yang telah kita tuju, tetapi kita juga harus angkat kualitas mereka. Beri nilai dalam diri mereka. Bukan dalam artian saya lebih hebat, saya udah lebih dulu. No, tapi kita ingin supaya anggota di bawah kita atau youth leader di bawah kita itu memiliki juga kualitas yang sama, bahkan lebih hebat daripada gurunya. So, penting sekali kepemimpinannya excellent. Kita belajar. Apa sih kepemimpinan? John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan berkata, everything rise and falls on leadership. Segala kejayaan dan kegagalan terletak pada apa? Kepemimpinan. Pemimpinnya bagus, pasti komunitasnya bagus. Nah, beberapa pengertian mengenai kepemimpinan. Oswald Sanders mengatakan bahwa kemampuan mempengaruhi orang lain dan berubah pandangan. Itu bicara pemimpin. Pemimpin harus punya kemampuan untuk apa? Mempengaruhi, menstimulus. Apalagi kemampuan mempengaruhi, kata John Maxwell lagi. Dan memperoleh pengikut. Eddie Blackaby mengatakan kepemimpinan bicara mengenai kemampuan menggerakkan umat masuk dalam tujuan Tuhan. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa kepemimpinan ini bicara mengenai fungsi, yaitu mempengaruhi. Kalau kita bisa mempengaruhi, kita leader. Enggak bicara atau bukan bicara, tidak bicara, tapi tidak hanya bicara mengenai posisi, tapi fungsi. Ada orang punya posisi tapi nggak berfungsi. Tapi ada orang posisinya nggak tinggi, tapi fungsinya sebagai leader. Itu leader. Nah, jadi ayo, kalaupun kita belum punya posisi, mari kita berfungsi. Nanti saya akan sampaikan gimana caranya supaya kita berfungsi, yaitu mempengaruhi orang lain. Tetapi saya sedikit cerita intermezzo ya, waktu SMA. Saya waktu SMA kelas 8, kelas 11, 8 SMP ya. Kelas 11 atau kelas 2 SMA itu saya jadi ketua kelas. Dan it's good, keren banget dah kelas kami itu.
sangat disegani oleh para guru. Masuk kelas 9, kami juga ingin tuh, atau maaf, saya ingin tuh jadi ketua kelas lagi gitu kan. Tapi tahu nggak, saya waktu jadi ketua kelas dicurangin. Jadi akhirnya saya gagal jadi ketua kelas, saya jadi wakil ketua kelas. Nggak apa-apa, awalnya sih, kok gitu banget sih Tuhan, kan pengen jadi berkat Tuhan, kalau jadi ketua kan jadi berkat, jadi ketua kan enak. Enaknya dalam artian gini, lebih gampang mempengaruhi. Jadi wakil kan ribet, apalagi ketuanya kayak begini. Tapi tahu nggak, ketika saya jadi wakil dan jadi ketua kelas, dia boneka saya. Jadi segala hal, keputusan itu dari saya. Kan kita bukan bicara posisi. Kalau kita ingin cari posisi, kita ngerasa gagal. Tapi kalau kita ingin supaya suatu tujuan atau keinginan kita yang baik tercapai, maka nggak masalah kalaupun tidak menjadi pemimpin puncak. Jadi contoh gini, saya bilang gini, ini kelas keren nih. Kalau misalkan kita sama-sama rombak, kira-kira menurut lu gimana? Kita chat yang pertama, kita chat ulang, lalu kita beli AC, atau yang kedua, kita chat ulang juga dengan warna yang berbeda, tapi nggak usah AC, kipas angin aja gitu kan. Dia pilih mana? Dia pilih A. Saya tanya, itu ide siapa? Iya, ide saya. Jadi kalaupun dia pilih A atau pilih B, itu ide saya. Dia menentukan, tapi saya yang mempengaruhi. Itu pemimpin. Lanjut. Nah, kenapa penting sekali pemimpin untuk terus belajar? Karena dalam kehidupan kepemimpinan, apalagi penggembalaan dalam hal-hal spiritual, kerohanian, kita mengalami namanya tekanan. Kita menghadapi harapan besar daripada jemaat atau pemimpin di atas kita. Ya, dari jemaat ada harapan dari yang bawah. Kamu kan pemimpin, harusnya A, harusnya B, harusnya C. Dari atas neken. Kedua, diharapkan selalu tampil kuat, tidak goyah. Tuh, kan pemimpin kan wakil Tuhan, selalu kuat, gak bisa goyah. Itu tekanan. Sempurna, pemimpin tuh gak boleh lemah. Ketiga, diharapkan selalu ada jawaban. Apalagi kita yang udah sekolah teologi, dianggap udah ahli sorga. Padahal kita pun masih belajar gitu kan. Nah itu. Yang keempat, tantangan pribadi. Masalah keluarga. Ya, sibuk melayani. Nggak sadar usia udah 35. Tekanan loh. Kalau udah menikah, anak-anak. Tekanan loh. Apa? Masalah keuangan pribadi. Ya, pasti namanya kita manusia ada keinginan. So, dari mana kita bisa mencapai keinginan kita? Money. Dari mana maninya kalau kita jadi pelayan Tuhan? Dari jemaat. Masalah keberhasilan pelayanan. Pelayanan bagaimana kalau misalkan pelayanan berhasil maka dikatakan bagus. Apalagi masalah persahabatan. So ada begitu banyak tekanan demi tekanan dalam kepemimpinan. Apalagi penggembalaan. Bisa apa? Stres, depresi, apatis, bahkan berpikir mundur. Coba gua nggak jadi pendeta. Coba gua jadi polisi. Gua dihormati, nggak stres kayak gini. Ini yang terjadi loh. Tekanan-tekanan pelayanan, tekanan-tekanan kepemimpinan ini yang kerap kali akhirnya orang stres, depresi, bahkan apatis. Bisa lebih rohani jemaat daripada pemimpin. Kenapa? Pemimpinnya udah apatis, pikir mundur. Ini ada suatu realita yang kita tidak bisa pungkiri. Bahwa kita pemimpin rohani, kita punya tekanan di dalam pelayanan. Itu sebabnya penting sekali ini memahami tentang posisi kepemimpinan. Ada John Maxwell memberikan ada 5 tahapan kepemimpinan. Ya, bicara mengenai mempengaruhi. Yang pertama itu possession. Orang mengikuti kita karena harus. Dia leader, saya harus ikuti. Kedua, permission. Bicara apa? Relationship. Saya ikut dia, saya mau bantu dia, kenapa? Kita sohib, sehidup semati. Persahabatan. Tapi ini yang paling bawah karena posisi. Ya, biasanya kepemimpinan yang otoriter karena posisi. Orang ikutin sih. Dan seakan-akan hasilnya memang maksimal hasilnya. Tapi sekali lagi karena posisi. Yang kedua, relationship. Yang ketiga, production, result. Orang mengikuti karena apa yang telah kita lakukan di organisasi tersebut. Wah, dia bagus jadi bendahara. Dia bagus jadi sesi acara. Dia bagus loh mimpin perparkiran. Udah deh, kesempatan berikutnya dia jadi leader. Production. Keempat, bicara mengenai apa? Bicara mengenai apa? People development, reproduction. Bagaimana kita
mengangkat orang lain, mendevelop orang lain. Tapi yang terakhir yang penting juga adalah reputation, pinnacle. Orang mengikuti karena siapa kita dan apa yang kita representasikan. Nah, ini dia yang penting, karena kita punya reputasi. Makanya kalau ada orang bilang nih, nggak penting lah nama baik. Penting. Tuh, nggak yakin. Penting. Saya jujur, saya nggak punya kemampuan banyak soal leadership. I don't have much money, saya nggak punya jago dalam relationship. Production rasanya biasa-biasa saja. Tapi mungkin yang saya punya, saya membangun reputasi. Nggak gampang, makanya kita belajar sama-sama. Di mana posisi kita? Lalu bagaimana kita meningkatkan kepemimpinan kita? So, kalau ditanya, kira-kira kita pemimpin di mana? Kita udah mempengaruhi orang dalam sisi apa? Position, permission, production, people development, or pinnacle. Nah, kita cek. Ya, kalaupun kita bilang punya possession, lalu bilang, bang, saya punya possession nih bang, berarti saya paling rendah. Nggak juga. Kita bisa kok sampai kepada pinnacle. Good kita punya possession, tapi jangan hanya mengandalkan possession. Di mana posisi kepemimpinan kita dan bagaimana kita meningkatkan kepada sampai level pinnacle atau reputation. Nah, itu sebabnya kita penting sekali menggunakan SQF, skill, quality, function. Skill, quality, function. Kita punya skill, kemampuan, kita punya kualitas, kita juga punya function yang bergerak atau kita kerjakan dengan baik. Kita pelajari pelan-pelan. Semoga waktunya cukup. Ya, kepemimpinan gereja yang excellent adalah bicara mengenai ini ya, keahlian pemimpin, kualitas, dan juga fungsi ya. Ini hanya bahasa Indonesia saja supaya lebih mudah, teman-teman. Mengapa perlu SQF? Skill, quality, function. Kalau kualitas bagus, keahlian bagus, ya, kualitasnya bagus, keahliannya bagus, betul? Tapi fungsi yang nggak bagus, bagus nggak dia? Enggak. Ada kualitas bagus, fungsi bagus, tapi keahlian yang nggak ada, gimana? Berhasil? Gagal. Ada keahliannya bagus, fungsinya bagus, tapi kualitasnya nggak bagus. Berhasil? Gagal. Semuanya harus dikerjakan. Ya, Cilat. Kita lihat ya. Kalau kurang berfungsi, keahlian kurang, kualitas rendah, jadi apa kira-kira? Seharusnya kita memiliki fungsi yang baik, kualitas yang baik, dan juga memiliki keahlian yang baik. Kita lihat mobil ini. Fungsinya bagus? Bagus. Keahliannya bagus? Bagus. Kualitasnya bagus? Bagus. Tapi kita lihat mengapa dia bisa demikian. Lihat. Kalau kita lihat kayak gini, wih, fungsinya bagus, kualitasnya bagus, keahliannya bagus. Tapi kalau kita buka, ternyata kualitasnya boleh bagus, tapi fungsinya enggak, lagi di bengkel. Tapi kalaupun fungsinya enggak bagus, bersyukur ada montir yang memperbaiki, sehingga fungsinya bisa bagus. Nah, kita juga demikian. Kalaupun fungsi kita belum bagus, kualitas kita belum bagus, bahkan keahlian kita belum bagus, kita ada montir. Montirnya saya, bukan Tuhan. Yang kedua, siapa montirnya? Kita sendiri. Kalau kualitas kita pengen bagus, fungsi kita ingin bagus, keahlian kita pengen bagus, montiri diri kita sendiri. Kita belajar ya mengenai SQF. Ketiga hal ini. Kalian pemimpin. Keahlian atau bicara skill adalah the ability to something well. Ini bicara ability, kemampuan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu hal dengan baik. Bahkan bukan hanya dengan baik, tetapi good, the best. Ya, terbaik, top. Itu skill. Leaders become great not because their power, but because of their ability to empower others. John Maxwell bilang kayak gini, leaders atau pemimpin tidak lahir karena, pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa, bukan karena bicara power, kekuasaan, posisi, tetapi bicara mengenai ability, kemampuan dia untuk empower, untuk memberdayakan orang lain. Lebih lanjut dia bilang gini, a leader is one who knows the way.
goes the way and show the way. Leader ngasih tahu jalan. Leader ngajak jalan bersama. Leader kasih tahu apa hasil daripada berjalan bersama. Keahlian pemimpin. Pertama, manajemen konflik. Ya, teman-teman belajar untuk manajemen konflik. Maksudnya apa? Kalau ada kehadiran kita, konflik itu reda, good, kita punya manajemen konflik yang bagus. Konflik bukan karena kita yang membuat. Atau yang kedua gini, konflik ada boleh, tapi jangan berlarut-larut belum diselesaikan. Konflik pasti ada. Dalam hubungan kita berkomunitas, namanya bicara dengan manusia, manusia punya namanya jiwa, syuke, punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak, pasti ada konflik, pasti ada gesekan. Dan Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. It's okay. Tetapi bagaimana konflik ini di-manage? Gitu. Supaya konflik ini bukan menjadi suatu iri-irian atau kebencian, tapi konflik ini menjadi pendewasaan bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi juga pihak-pihak yang tidak terlibat. It's very important. Keahlian untuk memanage konflik. Nah, ini nggak mudah untuk mempelajarinya. Ya, nggak mudah. Kerap kali ketika kita melihat ada konflik antara anggota kita satu dan yang lain, kita bisa cenderung kepada pro yang satu. Kenapa saya pro dengan dia? Karena dia dekat dengan saya. Kenapa saya pro dengan dia? Karena dia lebih memahami saya. Leader nggak boleh gitu. Sekalipun kita dekat dengan seorang anggota kita, tetapi leader harus memanage konflik. Konflik yang ada terselesaikan. Jangan menjadi suatu kebencian, tapi menjadi pendewasaan dan pembelajaran bersama. Kedua, konsultasi. Pemimpin harus bisa membangun atau menjadi tempat konsultasi. Nah loh, kalau pemimpin aja mulutnya bocor, nggak dipercaya sama anggotanya, ya udah. Atau yang kedua, orang konsultasi langsung kita skakmat. Cerita, bang, gue jatuh bangun dalam dosa bang. Gimana ya bang ya? Ah kamu gimana sih? Tim PW padahal tapi jatuh bangun. Kedagingan kamu itu. Pasti hubungan kamu sama Tuhan jelek. Ya kalau kita langsung skakmat kayak gitu, ya sudah kabur dia. Ah kayak begininya. Tapi coba kita bilang gini. Kemarin ada yang sharing kayak gitu mas ya. Bang gue capek bang jatuh bangun mulu bang. Lalu saya bilang kayak gini. Kamu jatuh bangun? Iya. Beneran jatuh bangun? Iya. Saya bilang gini. Bagus. Kaget dia. Kok orang jatuh bangun dalam dosa? Bagus. Saya bilang gini. Kalau kamu masih nyadar kamu jatuh bangun, itu artinya kamu masih nyadar kalau kamu melakukan kesalahan. Yang lebih parah, ketika dia jatuh, dia menganggap bahwa itu dia tidak jatuh. Itu bukan lagi jatuh bangun, tapi dia hidup dalam dosa. Langsung dia bilang. Good. Jadi juga langsung diskakmat gitu. Tapi gini, kenapa ini penting? Ini kan bicara mengenai konsultasi pribadi ya. Kalau kita mungkin pastoral ya. Karena gini, kalau kita khotbah di umum, kita harus umum. Kalau kita di khotbah di youth, ibadah raya, kita harus umum lah ngomong. Kita nggak mungkin ngomong satu-satu orang. Tapi ketika kita konsultasi atau orang konsultasi kepada kita, kita harus ngomong ya tentu sesuai dengan konteksnya gitu. Dan kita juga harus membangun konsultasi dengan yang lain. Bangun network. Tahu nggak sih teman-teman, hari-hari ini kepemimpinan dan juga gereja itu bicara mengenai networking church. Gereja yang bernetwork. Nggak bisa gereja satu yang sendiri aja gitu. Dia harus membangun atau memiliki network dengan yang lain. Ketiga, bangun tim. Minggu depan saya akan ajarin mengenai tim excellent. Keempat, delegasi. Ya, delegasi harus bisa mendelegasikan kepercayaan kepada orang lain dengan baik. Jangan kita delegasi tapi masih curiga. Yang dikasih delegasi akhirnya juga tidak nyaman dalam bekerja. Yang kelima, manajemen. Kepemimpinan harus kuat dalam manajemen. Memang pemimpin bicara mempengaruhi, tetapi dalam proses mempengaruhi kita juga harus membangun manage. Manajemen harus bagus. Makanya dinamanya sekretaris. Itu untuk apa? Membantu pemimpin untuk bisa membuat roadmap. Ya, kalau saya sebutnya dengan roadmap, ya peta jalan. Apa yang mau kita tuju? Bagaimana
proses supaya sampai ke tujuan itu. Makanya ada namanya visi dan juga misi. Tapi turunan daripada visi dan misi adalah program kerja. Program kerja pun ada program kerja jangka panjang, ada program kerja jangka pendek. Lalu ada namanya job desk. Saya dipilih jadi ketua Natal, saya buat job desk jelas. Saya buat yang namanya timeline kerja. Jadi nggak mengalir gitu loh. Manajemen sangat penting. Nah, makanya teman-teman harus terbiasa untuk membaca memang. Pertama, yang kedua bisa belajar kok. Ya, kalau kita punya target, kita udah mikirin nih. Target kayak gini dalam jangka waktu 2 bulan tercapai nggak? Kalau belum, kalau nggak tercapai, wah gimana nih? Supaya caranya ditambahkan waktunya. Oh tapi udah nggak kekejar lagi nih, kita udah tinggal 2 bulan. Oke, gimana 2 bulan tapi target tetap tercapai? Apa yang perlu ditambahkan? Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Itu manajemen. Selanjutnya, motivasi. Pemimpin harus motivasi. Visi kita, keinginan kita yang kita bilang dari Tuhan, amin harus dari Tuhan, harus kita sampaikan dengan cara apa? Motivasi, bukan maksa. Kalau maksa, dia juga malas ngerjainnya. Tapi kalau motivasi, dia bilang, I do the best. Yuk kita jalan bareng-bareng. Buat rencana. Ya, jangan go with the flow. Buat rencana. Regenerasi. Jadi dari sekarang sudah mulai regenerasi. Saya dalam kepemimpinan sudah mulai regenerasi. Ya, saya sudah mulai regenerasi. Ya, saya sudah mulai regenerasi. Why? Kenapa? Saya nggak tahu saya berapa lama mimpin. Ya, saya nggak berharap lama-lama banget sampai 10-20 tahun mimpin departemen remaja, enggak. Saya mulai regenerasi dari sekarang. Dan saya terang-terangan kok regenerasi orang. Ya kenapa? Kan harus jalan terus. Kembangin orang. Ya, kembangin orang. Kasih nilai sama orang. Keluarin uang, iya. Tapi gini, kepemimpinan zaman sekarang kita bisa jujur. Bilang saya punya kekurangan, saya punya kelemahan. It's okay, gak apa-apa. Tapi ada keinginan kembangin orang. Kalau anggota kita lebih hebat, jangan iri. Jangan kabur. Jangan ngerasa, aduh gimana. No, kalau orang lain lebih hebat, anggota lain lebih hebat, kita bersyukur. Berarti kita jadi pemimpin yang hebat. And the last, komunikasi. Pemimpin harus jago komunikasi. Komunikasi 2 arah, komunikasi interpersonal, komunikasi kepada yang lebih tua, komunikasi kepada yang lebih muda, komunikasi kepada yang sepantaran, komunikasi kepada orang tua, komunikasi kepada janda, kepada duda, kepada pelacur, kepada semuanya harus buat komunikasi. Jangan sama rata. Nah, kenapa kita gitu? Pengumuman dari atas keras, kita sampaikan keras. Kata ibu bem. Kita harus bem. Gini, ketika dia sampaikan itu nggak ada yang salah. Dia gembala. Dia lebih tua. Lah kita kan lebih muda. Caranya harus beda. Bapak Ibu, kita mau KKR nih. Kita butuh dana. Kita harus bawa jiwa-jiwa sama Tuhan. Senang ya kita kerjain ini ya. Yuk Bapak Ibu, kita list kira-kira berapa janji iman Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa berikan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Gitu. Saya terapin itu kepada sektor saya. Saya nggak langsung bilang kayak gini. Pokoknya 1 orang 200.000 ya. Kalau 1 keluarga ada 10 orang berarti 2 juta ya. Jangan gitu. Maaf ya, kampungan, kelas dikit. Ayo saya ajak teman-teman mahasiswa IR. Kelas. Jadi pemimpin tuh harus kelas. Saya gitu. Ya, mulai dia nggak mau ngebales gitu kan. Saya chat pribadi, Bu, gimana Bu? Waduh Bang, saya doa dulu. Oke Bu, jangan lama-lama doanya Bu. Gitu. Come on, komunikasi. Nah kan ada kelas komunikasi, pelajarilah. Jangan kita ngomong aja, aduh saya maaf ya teman-teman, ayolah kita belajar. Kita ngomong aja nggak yakin. Kita ngomong aja bingung. Lah, gimana? Ayo bisa memotivasi, bisa untuk komunikasi. Next, waktu kita nggak banyak ya. Saya kalau udah ngomongin kayak gini seneng banget saya. Karena saya sangat berharap bangkitlah pemimpin-pemimpin yang punya keahlian, punya fungsi dan punya quality yang high class gitu. Saya bukan bilang saya udah bagus,
Bukan saya bilang saya udah sempurna. Saya berproses. Saya berproses menjadi seorang leaders. Saya tidak pernah belajar bagaimana cara jadi leaders. Kalau dibilang otodidak, saya otodidak. Tapi saya nggak bilang kayak gini, saya kan kecelakaan jadi pemimpin karena nggak ada yang lain. Nggak. Saya angkat keahlian saya. Ini pemimpin, nggak bisa main musik, nggak apa-apa. Tapi harus bisa motivasi. Saya jujur, nggak bisa main musik. Main saya tahu, kalau saya nyanyi, hadirat Tuhan bukan turun, tapi naik lagi. Saking jelek ya suaranya. Tapi saya bisa memotivasi dengan apa? Saya ikut datang. Mereka latihan, saya dudukin. Saya dudukin aja. Saya nggak ngerti. Gini, kunci A, saya nggak ngerti. Hewan apa itu? Saking nggak ngertinya. Tapi saya duduk. Ikutin. Lalu saya ngomong lah, bro, mau pergi lanjut nih. Mau bagiin perjamuan kudus, saya bilang gitu sama anak remaja saya. Ke pemimpinnya. Lalu dia bilang gini, stop ya. Bang Anggi mau ngomong. Padahal saya nggak minta. Saya ngomong gitu. Saya bilang, teman-teman, thank you ya. Bagus loh kalian latihannya. Saya diberkati. Tapi terus belajar ya. Ayo WL. Jangan kebanyakan khotbah. Ajak jemaat. Jangan maksa. Jangan punya kata-kata negatif. Tapi positif. Ajak jemaat. Jangan bilang gini, kurang semangat. Jangan gitu. Saya bilang gitu. Tapi yuk kita bisa lebih kasih yang terbaik lagi buat Tuhan. Haleluya. Kan lebih bagus. Pemusik saya bilang ini, pemusik jangan biasain musik berhenti. Kayak kita kerap kali kayak gitu kan. Allah sanggup melakukan, nyanyi gitu kan, nyanyi. Habis itu selesai. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Langsung kita lihat tepuk tangan terbaik buat Tuhan tuh, tepuk tangan kan. Musik mati. Khotbah. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan kita baik. Saya percaya dalam masalah apapun Tuhan tolong kita. Alkitab berkata bahwa bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan bisa menjadikan segala keadaan mendatangkan kebaikan. Buset, jadi khotbah dia. Musik mati, itu nggak boleh. Saya bilang jangan. Habis selesai, lalu kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita percaya segala perkara dapat kita tanggung. Dalam Dia yang berikan kekuatan kepada kita. Musik main main gitu kan. Allahku luar biasa gitu. Jadi enak. Jadi dari awal sampai akhir Jumat nggak kerasa tuh. Udah kelar. Kenapa? Kesatuan. Panggung nggak kosong. Komunikasi. Kelas. Lanjut. Kualitas. Tadi bicara mengenai kalian, sekarang kualitas. Apa kualitas yang harus kita miliki sebagai seorang leaders? The standard of something else measured against other things of similar kind. Apa sih bicara kualitas? The standard of something else measured against other things of a similar kind. Suatu standar dari sesuatu yang diukur, diperbandingkan dengan hal yang serupa. Apple to apple, dibandingin. Ternyata yang ini lebih bagus. Jadi membandingkannya juga harus apple to apple. Bahasa saya gitu. Ya kalau ditanya, mana lebih bagus? Antara parfum Zara dengan Nuvo. Menurut kalian apple to apple nggak? Pantas nggak dibandingin ini? Enggak dong. Ini perfume. Ini hand sanitizer. Nggak bisa. Saya bandingin lagi. Mana lebih hebat antara parfum Zara dengan apa ini? Pomade Bro. Dia pomade pop. Pomade Bro. Mana lebih berfungsi? Nggak apple to apple. Ini buat rambut. Ini buat warningin badan. Kalau mau membandingkan harus apple to apple. Kalau bandingin pomade, ya sama pomade. Bandingin perfume, sama perfume. Bandingin hand sanitizer, sama hand sanitizer. Sama dengan kita. Kalau kita mau dilihat kualitasnya bagus, apple to apple, bandingin dengan sesama pemimpin yang memiliki pelayanan yang sama. Lalu kita melihat, bang saya unggul, tapi apple to apple naikin lagi. Kalau saya banding, bukan yang kita sombong, sekali lagi kemuliaan hanya bagi Tuhan, tapi kan kita mau belajar. Kalau saya bandingin sama teman-teman saya yang apa namanya itu yang lulus bareng. Udah maaf, bukan sekali lagi saya tidak sedang sombong, tapi saya mau bilang nggak apple to apple lagi. Saya udah fokus dalam kedosenan. Teman saya penggembalaan nggak apple to apple. Dia gembala, saya dosen.
Kalau saya mau bandingin dengan sama dosen dong. Dengan teman saya juga dari dosen, dilihat berapa banyak karya saya, berapa banyak karya dia. Itu. The quality of leaders is reflected in the standard they set for themselves. Kualitas kepemimpinan tergambar dari suatu standar yang diterapkan kepada dirinya sendiri. Itu dia. Jadi simpel, ketika kita mau apple to apple dengan orang yang kita yakin supaya kita bisa apple to apple, kita high, kita menang, kita harus lakukan standar tinggi untuk themselves, diri kita. Ini KFC. Betul? Ya, kalau misalkan ini Fairfield Harvest Valley Chicken, nggak apple to apple dibandingin. Mereka kedua punya keunggulan. Tapi yang pasti mereka memberikan nilai kepada diri mereka. Sehingga orang tahu, ada KFC udah. Itu pasti jagonya ayam. Supnya sama, jangan lupa mango fruit. Saya yakin tidak ada yang datang ke sana, beli apa? Itu mau beli apa? Ayam geprek, nggak ada. Sate padang, nggak ada. Ayam jago, bukan ayam jago, jagonya ayam. Salah-salah bahaya. Kualitas pemimpin, hati hamba. Ayo, ini proses. Ingat, ketika kita disuruh ngepel, usher, jaga parkir, kita sedang diajari untuk memiliki kualitas hamba. Bukan jadi seperti itu. Itu hanya proses. Dengerin baik-baik, itu hanya proses. Dengerin baik-baik, itu hanya proses. Saya ulangi lagi, itu hanya proses. Ikutin sama-sama saya, itu hanya proses. Semua lebih keras, itu hanya proses. Jadi bukan itu. Anak IR lulus jadi tukang sapu, penjaga parkir. No. Itu proses. Tapi lama banget. Makanya lulus dalam proses itu. Ya, tentu saya sampai pada tahap ini bukan berarti tidak berproses loh. Saya berproses. Saya berproses. Lama. Ya kan nggak lihat. Tetapi saya tahu ketika saya kerjakan itu, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh dan saya tahu saya sedang berproses, bukan saya jadi itu. Ketika saya khotbah di sekolah minggu, saya senang dengan sekolah minggu, tapi saya tahu Tuhan proses saya. Gak apa-apa, silakan kalau memang saudara dipanggil untuk jadi pengkhotbah sekolah minggu, tapi saya tahu saya tidak dipanggil hanya untuk jadi pengkhotbah sekolah minggu. Tetapi ketika saya jadi pengkhotbah sekolah minggu, I do my best. I do my best. Segala macam peralatan dan keterbatasan saya nggak pernah belajar sekolah minggu. Bikin prakarya, khotbahnya lucu, khotbahnya begini, saya buat. Nah, ketika orang lihat itu naik, saya ini kemuliaannya bagi Tuhan. Ketika diangkat jadi pengkhotbah, khususnya khotbah di ibadah pertama, bukan karena saya. Saya khotbah biasanya pagi sekolah minggu, jaga loh, sampai orang ledekin. Gini ya sekolah pendeta, capek-capek S1 teologi di ST Bethel, cuma jadi guru sekolah minggu. Senyum. Beneran, saya senyum. Hebat ya GKI, guru sekolah minggu pendeta loh. Senyum. Pagi ngajar, pagi jaga, pagi jadi WL, sorenya khotbah. Khotbah berapa orang? 3 orang. Khotbah berapa orang sore? 5 orang. Paling banyak 10 orang. Itu pun pada ngantuk, kecapean. Tapi karena saya tahu saya khotbah hanya dengan 3 orang, kalaupun mereka udah pada ngantuk, saya bukan bilang nih, ya udahlah, cuma 3 orang. Kebalik. Saya bilang, Tuhan, saya harus kasih lebih bagus lagi supaya 3 orang ini semangat. Kalau khotbah di hadapan 1000 orang, gampang. Kita ngomong bercanda dikit, ada ketawa 200 orang aja deh. 200 orang ketawa. Semuanya ikut ketawa kok. 200 orang bilang amin, semua ikut amin. Tapi kalau 3 orang, coba. Kalau 1 orang bilang amin, malu. 5 orang, 2 orang bilang amin, malu. Lebih bagus gimana? 3-3-nya bilang amin. Tapi bukan dibilang, amin nggak? Amin nggak? Nggak gitu. Yang percaya katakan amin. Haleluya, jangan kayak gitu-gitu terus. Nggak bosan apa? Apa yang saya lakukan? Saya buat PowerPoint sebaik mungkin. Apa yang saya lakukan? Saya buat khotbah dengan seringkas mungkin, tetapi tetap sesuai dengan esensi. Apa yang saya lakukan? Saya formulakan firman Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya buat analogi. Akhirnya jemaat sendiri yang teriak kok. Oh Bang Anggi jangan sore dong, kan pagi yang banyak. Sore cuma dikit. Mereka request, saya bilang, Pak,
Saya nggak tahu. Saya cuman patuh. Saya cuman hormat sama jadwal. Gitu. Akhirnya dikasih. Nah, saya nggak kejar. Tapi orang bisa lihat. Nah, ada orang yang kejar-kejar. Aduh, aku pengen khotbah. Pengen jadi khotbah KKR. Tapi kita nggak punya kualitas. Sulit. Ayo sekarang bangun. Saya KKR ini Desember kalau nggak salah 4 kali khotbah. Saya bilang siapa saya gitu. Sementara ada banyak-banyak senior yang tidak kali jatuh, saya bilang siapa saya. Tapi karena saya terus belajar, orang lain nilai. Karakter, ayo. Mudah, nggak mudah. Tapi mau dibentuk. Ingatlah bahwa ketika kita diajari, kita ditegur, itu adalah cara untuk membentuk karakter. Ketiga, dapat dipercaya. Dikasih tanggung jawab kecil, kerjakan. Alkitab berkata, maaf setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan apa? Perkara besar. Jago ngomong, tapi kenapa kita nggak lakuin? Disuruh pegang jadi KKS, nggak tanggung jawab. Disuruh ngepel, nggak tanggung jawab. Gimana mau dikasih yang besar? Saya mulai dari kecil. Kalau saya jadi ketua Nata, ketua departemen, ketua ini, dari kecil. Waktu saya disuruh megang 3 orang, saya kerjakan dengan baik. Walaupun masih salah. Tapi orang lain kerasa kok, ini abang ini sungguh-sungguh. Saya ingat banget waktu itu, di remaja ada acara puding party. Lah saya ketua kelompok, yang lain uangnya banyak. Saya nggak punya uang loh. Tahu apa? Saya masak puding sendiri. And you know what? Teman-teman tahu apa? Ketika dibawa ke gereja, dan ketika mau ditumpahkan, pudingnya kagak jadi. Hancur. Jadi bukan makan puding, tapi makan yang namanya es buah kali gitu. Itu semuanya ketawa. Gitu kan. Waduh, si Anggi gimana sih? Tapi orang lihat loh, saya sungguh-sungguh ngerjain itu. Saya nggak punya uang, saya nggak bilang, aduh nggak ada uang, yang lain sih bisa tinggal beli pizza, pudingnya cuma buat gaya-gayaan tapi makan. Saya nggak bilang gitu. Saya gunakan apa yang ada. Beli puding, makan, pakai kerupuk bareng-bareng. Walaupun ya gagal lah kalau secara mata manusia. Tetapi Mas tuh kayak gini, secara keseruan gagal, tapi ketika mereka melihat kesungguhan saya, jempol. Sikap. Pemimpin harusnya sikap, kelas, kualitas, hormati yang tua, tetapi tetap yang namanya lindungi yang muda. Sikap, waduh saya pengen ngomong banyak tentang ini, tapi waktu nggak banyak. Tapi ayo sikap. Ayo berkelas. Jangan punya mental gratisan, mental hutang. Kalau misalkan gini, ada anggota datang. Pak, kita buat yuk camp. Di mana? Di puncak. Oh ya, berapa harganya? 100 juta. Ah, mahal banget. Jangan. Itu matiin ide. Kalau ada orang ngasih ide, harganya mahal, tenang, kelas. Oh, gitu ya. Berapa? 100 juta. Wow, ini keren nih. Gitu. Kalau 100 juta pasti kualitasnya bagus nih. Bilang gitu. Itu men-challenge loh. Saya jujur ya, anak-anak remaja saya biarkan mereka berkarya dan saya tidak pernah matikan ide mereka. Uang saya ada? Gak ada. Tapi ketika dibilang, bang, sekian juta. Tenang. Saya nggak bilang tenang, tapi saya ngomong tenang ke diri saya. Oh gitu ya. Kok bisa mahal segitu? Kenapa? Gini-gini. Oh ya, good itu tuh good. Bagus tuh saya bilang. Coba kamu tanya sama ini deh. Dia pasti lebih tahu harga-harga yang terbaik dan juga kualitas terbaik. Nggak mati ide orang. Wah sekian. Wah ternyata 10 juta ya. Kas kita gimana? Wah sekian doang. Waduh. Wah ini bagus nih. Ini ide bagus nih. Kita harus punya kayak gini. Saya bilang gitu. Tapi uang kita nggak ada. Tenang. Kita kumpulin. Ya paling-paling setahun lah. Nah loh. Dia minta sekarang, tahun depan baru dikasih. Tapi nggak apa-apa. Jangan langsung bilang, mahal banget, nggak perlulah. Kita bisa nyembah Tuhan kok, cuma pakai gitar. Ya udah mati deh. Tadi apa? Ya kita nabung. Akhirnya apa? Selama setahun kan minimal nabungnya semangat. Minimal apa? Nyembah Tuhannya semangat. Gitu. Kelas punya sikap. Keintiman dengan Tuhan. Udah dijelasin. Percaya diri. Kita pemimpin. Ngomong jangan takut. Apalagi udah tahu kebenaran. And the last, commitment. Ini sangat sulit untuk ditemukan. Fungsi pemimpin, terakhir. Fungsi pemimpin, the purpose of fit something is design or exit. Suatu tujuan yang sudah dirancang dari semula. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ingatlah bahwa kita sudah dirancang untuk tujuannya masing-masing. Fungsi pemimpin ada 4. Gembala, penata layanan, hubungan, dan mission. Saya bahas saja tentang gembala. Nanti penata layanan minggu-minggu yang akan datang. Fungsi pemimpin pengembalaan. Bless,
Saluran berkat, lead, memimpin, teach, mengajar, feed, memberi makanan rohani, watch, berjaga-jaga, care, merawat, preach, mencari, legacy, mewariskan nilai-nilai. Bless, saluran berkat. Ayo, jangan kering. Pelayan itu harus ada air kehidupan. Ingatlah Yeheskiel 47 ayat 1-9. Air dari pintu bait suci. Jangan kering. Kasih makan. Makanya hubungan dengan Tuhan. Kedua, lead, mimpin. Mau dibawa kemana? Maka ada lagu kan berkata, mau dibawa kemana organisasi kita? Jika kau terus tidak belajar dan terpaku dengan cuman hamba Tuhan, maka organisasi kita gagal. Saya buat-buat aja. Mau dibawa di kemana? Lead. Saya ingin organisasi saya ini, kakek saya ini ke sini. Kualitas saya ini. Lead. Bawa. Berputar-putar tanpa tujuan. Atau kemana? Yosua 1 ayat 6 berkata, gembala harus memimpin jemaat untuk mengalami tanah perjanjian di mana ada susu, madu. Filipi 3 ayat 13-14. Penuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Lead, mimpin. Pesawat-pesawat ini adalah pesawat-pesawat yang memiliki kredibilitas tinggi. Mereka memimpin dalam penerbangan-penerbangan internasional. Teach, mengajar, memuridkan, ajari, melakukan perintah Tuhan. Harus dewasain. Equip, saya buat, equipping leaders, memperlengkapi. Jadi jangan cuma, sudah ya contoh saya ya, jangan. Equip. Keempat, feed, beri makan. Apa dampaknya jika jemaat tidak mendapat makanan rohani yang benar? Hindari jemaat dari ajaran sesat. Makanan rohani apa yang disediakan oleh gembala? Ingatlah, kita harus kasih rumput, bukan plastik. Kelima, watch, jaga-jaga, lindungi jemaat. Jangan sampai terjebak dalam hutang, pinjaman online, kemabukan, dan selain sebagainya. Care, rawat luka, luka batin, luka tubuh, luka roh, kuatin yang sakit, jangan dibiarin. 7, reach, mencari. Kalau ada yang hilang, langsung cari. Kenapa nggak ibadah? Oh, ada kuota yang kurang. Oke, besok saya datang ya, kasih kuota. Gitu. Bang, nggak ada uang, Bang. Ngomong sama pemimpin di atasnya. Penjangkauan dapat. Jika tanpa penjangkauan jiwa-jiwa, maka bagaimana pertumbuhan terjadi? Nggak mungkin. Makanya suruh mereka mencari. Dengan apa? Kita mencari lebih dulu. And the last, legacy, warisan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amsal 13 ayat 22. Kesinambungan pelayanan generasi, intergenerasi. Apa yang mau kita warisan kepada generasi selanjutnya? Apa yang mau kita kasih kepada generasi selanjutnya? Siapin. Saya lagi nulis buku kalau mau ngikut mengenai e-faith. Itu bicara mengenai core value kepelayanan muda. Ketika nanti saya lepas dari remaja, saya ingin tetap value faith. E-nya bicara esensi, F-nya bicara mengenai function, ada antar bawahannya lagi. Itu legacy. Kesimpulannya, ingat tetap belajar. Tidak ada seorang pun dapat menolong seorang yang tidak mau belajar. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan seseorang yang memutuskan untuk tetap belajar. Belajar. Anak IR, belajar. Bang, saya nggak punya waktu. Bawa buku. Saya lagi di Palembang. Saya bawa buku saya. Saya bawa laptop saya 2. Saya belajar. Lagi makan-makan, saya ambil waktu belajar. Gitu. Kesimpulan, sadari kelebihan kita dan kekurangan dalam diri kita. Apa kelebihannya? Pertajam. Kekurangannya, ayo ubah jadi kelebihan. Putuskan apa yang mau diperbaiki atau diperbaharui. Ayo lihat kemampuan, kualitas, dan juga fungsi. Lihat mana yang masih kurang. Cek ya teman-teman. Nanti kalau di kelas saya akan tanya. Gembala jangan puas atau teringat dengan keberhasilan masa lalu, tapi belajar lagi. Gembala harus mengembangkan atau meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Jangan berharap orang lain yang mengequip kita. Kita equip diri sendiri. Baru kita akan bisa equip orang lain. Gitu. Gembala harus berfungsi. Ingat, fungsi. Bukan hanya posisi dengan tujuan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami belajar mengenai
servant leadership, terpenting adalah excellent leadership yang excellent. Urapi kami, hati kami, dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa tanya di kolom chat, nanti saya akan jawab di kelas supaya mempertajam diskusi kita hari ini. Demikian pembelajaran hari kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Semangat belajar.